Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Kiranya kita semakin berlimpah-limpah dengan sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari bersama kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami boleh bangun merayakan hari kemenangan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga merayakan hari ketuangan Roh Kudus untuk kami sekalian. Kami akan membaca firman Tuhan. Roh Kudus beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, berbahagia dalam Kristus. Saudara, khotbah pengajaran Yesus di atas bukit dimulai dengan ucapan bahagia yang diulang-ulang sebanyak 9 kali. Mengapa pengajaran dan khotbah Yesus Kristus di atas bukit itu diulang-ulang? Mengapa Yesus Kristus harus berulang-ulang mengkhotbahkan tentang kebahagiaan pada saat itu? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kata Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 2-11. Ucapan bahagia di atas tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus melanjutkan dengan mengatakan, "Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga." Ayat 12. Saudara, sukacita dan kegembiraan yang terbesar adalah kebahagiaan sorgawi.
Itulah yang Yesus Kristus ajarkan, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup di sorga. Yesus Kristuslah sumber hidup kekal, bahkan dialah kebahagiaan yang sesungguhnya. Roh Kudusnya menuntun kita untuk menikmati sukacita itu, karena tidak ada kebahagiaan lain lagi selain hidup bersama dengan Dia dan Bapa dalam sorga untuk hidup selama-lamanya dalam kekekalan. Karena itu, tetaplah percaya kepada Yesus dengan sungguh. Lakukan segala yang Yesus inginkan. Maka seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita akan beroleh sukacita dan kebahagiaan yang dituntun oleh Roh-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan, selamat merayakan hari Minggu dan memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami. Terima kasih untuk semua yang baik yang Engkau aturkan dan tetap Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati kami selanjutnya untuk menjalani hari ini, khususnya beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Berkati kami dalam setiap kegiatan pelayanan pekerjaan kami. Dan berkati kami di dalam terus berpengharapan kepadamu. Ajarkan kami Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena dengan itu kebahagiaan akan menjadi milik kami. Peliharakan kehidupan kami untuk hari ini. Berkati yang bersukacita karena ulang tahun sempurnakan, dan yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bapa di sorga, keberadaan kami di tengah masyarakat dan bangsa, khususnya di era pandemi COVID-19. Kami tetap berdoa dan berpengharapan bahwasanya melalui kuasa Tuhan, penyakit ini satu waktu akan berlalu. Kami diizinkan untuk beraktivitas, juga boleh melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama, menikmati kebersamaan di dalam rumah Tuhan, beribadah bersama. Berkati para pemimpin kami, aparat keamanan negara, dan juga seluruh petugas kesehatan. Bahkan kami sekalian, Tuhan tolong kami. Bapa kami di sorga, lindungi kami sepanjang hari ini. Dan Engkau berkenan untuk setiap harapan-harapan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan permohonan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, tabib kami yang agung, dan juru selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan berseru kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita sekalian.